Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial ya menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer di Android. Ya. Biasanya Cisco Packet Tracer itu digunakan di PC ya atau komputer. Nah, di sini kita menggunakan Cisco Packet Tracer Mobile. Ya. Nah, untuk instalasinya itu sama seperti eh, aplikasi pada umumnya, aplikasi Android. Aplikasi ini bisa di-download di Chrome ya. Kalau di Play Store itu untuk versi yang ini sudah tidak ada, tapi adanya di Google Chrome. Kita cari aja ya, atau nanti saya sematkan di deskripsinya. Oke, kita langsung buka aja aplikasinya, Packet Tracer Mobile ya. Jadi aplikasi Packet Tracer ini digunakan untuk merancang ya sebuah jaringan. Oke, di sini kita buka dulu. Nah, ini versi 3. Oke. Nah, di sini aplikasinya sebenarnya bisa digunakan baik itu offline maupun online ya. Tanpa perlu login juga kita bisa langsung menggunakan. Kita pilih yang login tamu atau guest login. Hanya saja kita menunggu selama 15 detik untuk bisa masuk ke login tamu ini. Nah, ini tampilan awalnya ketika kita buka aplikasinya. Nah di sini ada new sama open. Oke. Berarti kalau kita new, kita buat project baru. Kalau open, kita membuka project yang sebelumnya udah kita simpan. Nah, sekarang kita buat project baru dengan klik new. Oke, kita klik new. Nah, di sini. Nah, untuk menambahkan perangkat itu bisa kita langsung klik di layar kerja ini, di lembar kerja ini ya, yang putih ini kita bisa klik. Contohnya di mana saja kita klik, nah langsung keluar nanti. Nah, ini pemilihan perangkat-perangkat yang kita butuhkan. Di sini mulai dari end device, router, switches, wireless, kemudian ada node, multi select, draw, WAN, security, sama hub. Nah, di sini kita klik, misalnya kita mau menambahkan PC ya. Nah, kita klik di end device, di sini terdapat beberapa komponen ya yang kita butuhkan. Misalkan kita tambahkan PC. Nah, klik PC-nya, otomatis dia masuk ke sini. Kemudian kita tambahkan lagi seperti tadi, end device lagi, tambahkan, kayak misalkan seperti ini. Udah ada 2. Kemudian misalkan kita mau menambahkan router atau switch ya yang lainnya, kita bisa mengikuti langkah seperti tadi. Hanya saja kita pilih router kalau misalkan kita membutuhkan router. Kalau misalkan kita butuhnya switch, kita pilih switch. Nah, di sini ya. Kemudian sekarang kita pilih misalkan mau mengganti nama perangkat PC-nya ini ya kan, ini PC PT PC0. Nah, misalkan kita identitasnya rubah ya, misalkan kita rubah menjadi kantor ya. Nah, kita klik di bagian PC-nya ini. Nah, sehingga muncul menu ini ya. Nah, di sini kan ada connect, auto connect, desktop, rename ya, dan sebagainya. Jika kita mau merubah namanya, kita klik rename. Nah, di sini kan namanya itu PC0. Kita rubah misalkan menggunakan kantor. Nah, kemudian kita jangan lupa play. Nah, sehingga identitas PC-nya itu berubah jadi kantor. Kemudian kita rubah lagi misalkan jadi gudang. Misalkan. Nah, ini. Nah, sehingga udah
ada 2 PC ya. Kemudian misalkan kita mau menghubungkan antar PC ini atau antar perangkat ya. Misalkan kita coba dulu hubungkan antar PC ya. Kita menggunakan kabel. Oke, kita klik di icon PC-nya, kemudian kita klik connect. Nah, di sini di pojok kanan atas ada notifikasi ya, tap another device. Oke. Jadi eh, sentuh device lainnya gitu. Jadi ketika kita PC satu kita konekkan, berarti di ujung satunya lagi kita klik. Nah, seperti ini. Jadi di sini terdapat ada 2 status, yang atas itu kantor, PC kantor, yang bawah PC gudang. Nah, kemudian di sini bisa kita pilih kabelnya. Ya, pilih kabel. Karena komputer itu merupakan perangkat yang sama, jadi kita gunakan crossover. Ya. Misalnya kita gunakan crossover. Oke. Kemudian kita klik dulu di sini di FE. FE itu pas Ethernet ya. Artinya interface sana yang kita gunakan. Oke, atau port berapa yang kita gunakan. Itu di PC cuma ada satu. Jadi kita klik di FN0 di PC kantor, kemudian klik lagi di FN0 PC gudang. Nah, sehingga sudah terhubung. Kemudian kita kembali lagi di sini ke menu awalnya. Di sini sudah ada kabelnya tersambung. Seperti itu. Ini pada dasarnya sama seperti aplikasi Cisco di komputer, hanya saja penempatan menunya yang berbeda. Seperti itu. Kemudian kalau kita ingin memberikan alamat IP di komputernya, sama kita tinggal klik logo komputernya, kemudian kita pilih desktop. Nah, di sini ada beberapa menu. Oke, kita pilih IP versi 4 aja. Oke, kita coba. Nah, di sini ada pilihan DHCP sama statik. Kita pilih yang statik, kita masukkan IP-nya, misalkan contohnya saja yang simpel, kita masukkan IP 192.168.1.1 untuk komputer kantor. Dan untuk netmasknya itu defaultnya itu 255, kita gunakan kelas C saja, 5.0. Oke, kalau sudah jangan lupa play change ya di pojokan bawah kanan ini ya, kita play. Nah, sehingga sudah dikonfigurasi gitu. Kemudian kita coba lagi konfigurasi komputer satunya lagi. Itu bisa kita kembali lagi ke halaman kerja yang tadi, atau di sini di atas itu ada. Nah, ini PC-nya mau PC berapa kita ya. Misalkan ada di sini kan cuma ada komputer kantor sama komputer gudang. Nah, kita pilih komputer gudang karena tadi yang kantor sudah kita beri IP. Kita pilih yang gudang. Oke, kita masukkan lagi IP. Nah, di sini IP-nya kita rank-nya sama, cuman identitasnya belakangnya yang bedakan. Kalau tadi 1.1, kita sekarang masukkan 1.2 misalkan. Untuk netmasknya sama, default ya. Seperti ini. Oke, kalau sudah jangan lupa display. Oke, kalau sudah kita kembali lagi. Nah, ini. Nah, di sini di logo komputer ini ada indikator. Di sini ada indikator atau apa namanya, portnya, port berapa. Nah, ini yang ini itu tampil ya. Tetapi pada saat pertama kali aplikasi ini dibuka itu tidak tampil. Nah, cara menampilkannya itu kita dengan klik tombol titik 3 ini ya. Tombol titik ini more, kita klik di sana. Oke, kemudian kita pilih option. Nah, di sini show port labelnya. Nah, itu kita checklist ya. Pada awalnya itu tidak di checklist. Nah, kita checklist sehingga nanti si label portnya itu ada. Nah, seperti itu ya. Sekarang misalkan kita putuskan koneksinya. Bagaimana kalau misalkan kita
Kita klik, putus lagi koneksinya. Oke, kembali lagi. Misalkan kita mau menggunakan switch ya. Oke, kita pilih yang 24 watt sini. Misalkan ini. Nah, sekarang misalkan yang mau dihubungkan itu antara PC ke switch ya, PC kantor ke switch sama PC gudang juga ke switch. Kita klik di switch-nya, kemudian kita connect. Oke. Nah, di sini kita klik lagi di PC-nya. Nah, seperti tadi sama kita pilih dulu kabelnya. Ya, kalau PC dengan switch itu biasanya menggunakan kabel strike tog ya. Jadi kita gunakan kabel strike. Oke. Nah, di sini kan tadi kita pilihnya itu switch yang 24 port ya. Jadi di sini ada mulai dari FE0/1, kemudian FE0/2 hingga FE0/24. Jadi bisa kita tentukan. Misalkan kita ini PC kantor itu di sini kita hubungkan ke port 1. Nah, jadi seperti itu. Ya, jika sudah kita kembali lagi, sudah terhubung. Sama ya dengan PC gudang juga langkahnya sama seperti itu. Kita connect, yang kita klik di PC-nya. Kemudian kita pilih lagi kabelnya. Nah, dari interface komputer ke interface switch ya. Nah, ini tandanya kalau misalkan portnya sudah digunakan itu ada tanda merah ya, seperti FN01 ini. Kalau yang terhubung sekarang di perangkat ini itu berwarna hijau. Kalau yang tidak ada warna lainnya berarti itu tidak terpakai atau kosong. Oke, seperti itu ya. Nah, gini. Karena tadi sudah kita beri alamat IP si komputernya, sekarang kita coba untuk tes lalu lintasnya atau jaringannya, koneksinya ya, dengan cara ping dari PC kantor ke PC gudang. Oke, cara ngeping di sini kita tinggal klik di komputernya lagi ya, klik komputer, kita masuk ke desktop. Nah, kemudian di sini kita pilih Command Prompt. Oke, nah di sini kita ketikkan ping kemudian alamat IP dari si komputer yang akan kita panggil alamatnya. Oke, ini kan kita berada di PC kantor ini ya. Kita berada di PC kantor, kita akan ngeping ke PC gudang. Alamatnya 1.2 192.168.1.2. Dan kalau sudah kita ketikkan perintahnya, kita enter saja. Nah, ini kalau misalkan TTL-nya kalau misalkan ada TTL berarti itu sudah bisa ya, atau komunikasinya berjalan. Oke, kembali lagi ke halaman. Kemudian di sini tadi kayak ada menu. Nah, di sini kalau misalkan note, nah itu misalkan kita mau menambahkan apa, misalkan ini jaringan LAN ya misalkan. Oke, ini kalau sudah. Oke, nah ini itu untuk note ya, ini misalkan di sini seperti itu. Kemudian kalau misalkan kita mau menambahkan ini garis ya atau persegi ya, kita tinggal begitu, seperti itu ya, misalkan seperti ini. Oke, itu. Oke, mungkin itu saja tutorial pengenalan aplikasi Cisco Packet Tracer di Android dari saya. Semoga videonya bermanfaat ya. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan like-nya ya. Terima kasih.